Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, apa kabar semuanya? Alhamdulillah baik, Pak. Alhamdulillah, pada hari ini kita berjumpa lagi dalam kegiatan pembelajaran PAI ya. PAI terkait dengan bersyukur, beribadah, dan berbuat baik kepada sesama ya. Mudah-mudahan nanti dengan pembelajaran ini kita bisa mengambil hikmah semuanya. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran, Bapak mohon kepada ketua kelas silakan untuk memimpin doa kepada teman-teman yang lainnya. Silakan. Sebelum memulai pembelajaran hari ini, mari kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih atas pembacaan doa tadi. Mudah-mudahan dengan pembacaan doa tadi Allah ridho dengan apa yang kita lakukan pada hari ini. Ya, pada hari ini alhamdulillah kita berjumpa lagi ya untuk bersama-sama bertolabul ilmi, menuntut ilmu. Hari ini temanya adalah terkait dengan beribadah, bersyukur, dan berbuat baik kepada sesama ya. Oke, untuk kegiatan selanjutnya kita mengamati gambar yang akan Bapak share ya. Gambar yang Bapak tunjuk ini kira-kira ada yang tahu? Sholat, Pak. Oke, terkait dengan ibadah ya, ibadah mahdoh ya, dan ibadah ghairu mahdoh ini adalah contoh gambar orang yang sholat di masjid ya. Meskipun sekarang pandemi tetap melanda, tapi kita usahakan tetap ya, yang namanya ibadah itu adalah kebutuhan kita kepada Allah. Kemudian gambar yang di sebelahnya adalah terkait dengan apa? Syukur ya, syukur dengan segala nikmat. Ya, ini apa namanya, sekecil apapun ya, ketika kita syukuri maka itu akan menjadi besar ya pahalanya dan besar manfaatnya bagi diri kita. Kemudian yang ini gambar apa ini? Haji, Pak. Ibadah haji ya, ibadah haji. Alhamdulillah ini bertepatan sekali dengan bulan Dzulhijjah ya, kemarin baru saja kita melaksanakan sholat Id. Dan yang terakhir ini gambar tentang apa ini? Yang lainnya yang perempuan mungkin ada yang bisa berkomentar. Apa ini? Bersedekah. Bersedekah ya. Ini berbuat baik kepada sesama, bersama-sama. Bersedekah itu tidak membuat kita rugi, tetapi malah kita bertambah. Oke. Ya, untuk selanjutnya ini silahkan untuk dibacakan kepada Ananda Miki ya, untuk membacakan ayat yang pertama. Silakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qala Luqmanun ya bunayya la tusyrik billah inna usrika lazim azim. Dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya di waktu ia memberi pelajaran kepada, hai anakku, janganlah kamu mempersekutukan Allah. Sungguhnya mempersekutukan Allah adalah benar-benar kezaliman besar. Quran Surah Al-Rahman Surah ke-31 ayat 13. Oke. Selanjutnya Fikri, silakan ayat selanjutnya bisa dibacakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa wassaynal insana biwalidayhi hamalathu umuhu wahnan
wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amainil anishkur waliwalidaika. Dan kami perintahkan kepada manusia berbuat baik kepada dua orang ibu bapaknya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapihnya dalam 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan pada dua orang ibu bapakmu, hanya kepada kulah kembalimu. Quran Surah Al-Luqman ayat 31 ayat 40. Oke, terima kasih atas pembacaan ayat Al-Quran tadi. Mudah-mudahan dengan pembacaan ayat Al-Quran tadi kita semuanya bisa meresapi dan memahami makna yang terkandung di dalam ayat Al-Quran tadi. Oke. Selanjutnya kita masuk kepada terkait dengan kompetensi dasar, ya. Kompetensi dasar 3.2 menganalisis dan mengevaluasi makna Quran surah Luqman surah ke-31 ayat 14 dan ayat 13 dan ayat 14. Kemudian surah Al-Baqarah ayat 83 serta hadis tentang kewajiban beribadah dan bersyukur kepada Allah serta berbuat baik kepada sesama manusia. Kemudian indikator, ya, indikator pencapaian kompetensinya menjelaskan makna beribadah, bersyukur dan berbuat baik, mengidentifikasi cara-cara beribadah, bersyukur dan berbuat baik, mengidentifikasi hikmah dan manfaat beribadah, bersyukur dan berbuat baik, mengaitkan antara beribadah, bersyukur dan berbuat baik dengan kehidupan sehari-hari yang berkembang di masyarakat. Tujuan pembelajarannya, ya, setelah pembelajaran ini diharapkan siswa dapat meyakini bahwa agama mewajibkan umatnya untuk beribadah dan bersyukur kepada Allah SWT serta berbuat baik kepada sesama manusia. Kemudian berbuat baik kepada sesama manusia sesuai dengan perintah Quran surah Luqman ayat 13 dan 14 dan Al-Baqarah ayat 83 serta hadis terkait. Selanjutnya menganalisis dan mengevaluasi makna Quran surah Al-Luqman ayat 13 dan 14 dan Al-Baqarah ayat 83 serta hadis tentang kewajiban beribadah dan bersyukur kepada Allah dan berbuat baik kepada sesama. Sudah ada materinya di layar? Ada, Pak. Aman, Pak. Oke. Isi kandungan Quran surah Al-Luqman ayat 13 dan 14. Dalam ayat di atas Allah menginformasikan tentang wasiat Luqman kepada anaknya. Wasiat pertama adalah agar menyembah Allah SWT yang Maha Esa tanpa menyekutukan dengan sesuatu apapun. Ya. Luqman memperingatkan bahwa tindakan syirik adalah berbentuk kezaliman terbesar. Kemudian nasihat untuk menyembah Allah dibarengkan dengan perintah untuk berbuat baik kepada orang tua. Dan kami wasiatkan kepada manusia supaya mereka berbuat baik kepada kedua orang tua. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah dan bertambah lemah. Firman-Nya dan menyapihnya selama 2 tahun, yaitu mendidik dan menyusui. Kemudian pada ayat yang lain Allah SWT berfirman, dan para ibu menyusui anaknya selama 2 tahun. Allah SWT menyebut penderitaan, kepayahan, kerepotan. Hadis Nabi Muhammad SAW terkait bakti kepada orang tua merupakan wujud rasa syukur. Bapak bacakan, nanti tolong terjemahnya nanti ada yang membacakan, ya. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala ja'a rajulun ila Rasulillah faqala ya Rasulullah man ahaqqun nasi bihusni sahabati qala ummuka qala summa man qala summa ummuka qala summa man qala summa ummuka qala summa man qala summa abuka wa qala ibnu Bushru mata wa Yahya ibnu Ayyuba haddatsana Abu Zur atamithlah. Silakan dibacakan artinya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, seorang laki-laki datang kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam sambil berkata, "Wahai Rasulullah, siapakah orang yang paling berhak aku berbakti kepadanya?"
Beliau menjawab, ibumu. Dia bertanya lagi, kemudian siapa? Beliau menjawab, ibumu. Dia bertanya lagi, kemudian siapa lagi? Beliau menjawab, ibumu. Dia bertanya lagi, kemudian siapa? Dia menjawab, kemudian ayahmu. Hadis riwayat Bukhari, hadis nomor 5514. Oke, terima kasih. Hikmah yang dapat kita dapatkan adalah mendapatkan keberkahan dari setiap rezeki yang kita terima, sebagai janjinya dalam firman-Nya, jika kalian bersyukur niscaya akan kami tambah nikmat baginya, dan jika kalian kufur mengingkari nikmatku, maka sesungguhnya siksaku itu teramat pedih. Kemudian hikmahnya menemukan ketenangan batin dan kedamaian hati dalam menjalankan semua aktivitas sehari-hari karena kerelaannya dalam menyikapi perintah Allah. Selanjutnya, terhindar dari siksa api neraka karena telah menjadi hamba yang tahu diri dengan selalu bersyukur atas karunia Allah SWT sebagaimana yang dijanjikan Allah. Oke, selanjutnya pengamalan dari beribadah dan bersyukur. Pertama, bersikap qanaah, yaitu menerima semua jenis kenikmatan yang dianugerahkan Allah SWT, baik yang dianggap kecil maupun besar, dengan ikhlas dan penuh kerelaan. Tanpa qanaah tidak mungkin kita dapat bersyukur. Berusaha mengesahkan Allah dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Berusaha mentaati dalam segala keadaan dan menjauhi larangannya sebagai bentuk syukur kepada Allah. Berbakti kepada kedua orang tua sebagai bentuk terima kasih kepada mereka atas semua perjuangan dan pengorbanan dari sejak dalam kandungan hingga sampai saat ini. Ya, oke. Dari pemaparan itu ya terkait dengan beribadah, kemudian bersyukur dan berbuat baik kepada sesama. Nah, selanjutnya adalah terkait dengan kesimpulan. Mungkin ada yang bisa menyampaikan kesimpulan? Silakan. Saya, Pak. Ya, oke, silakan. Jadi kesimpulannya adalah dengan bersyukur kita bisa menjadi lebih tenang hatinya karena kita ya merasa bersyukur gitu. Lalu karena kita bersyukur, kita itu bisa menghargai dan menerima apapun yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada kita. Dan dengan bersyukur kita juga tidak akan merasakan hati kita tidak akan merasakan iri dan dengki kepada orang yang lebih tinggi daripada kita. Selain itu, kita juga bisa melihat bahwa masih banyak orang yang ada di bawah kita. Itu, Pak. Oke, siap. Terima kasih atas penyampaian kesimpulan tadi. Ya, silakan, mungkin ada yang ditanyakan sebelum nanti kita evaluasi. Ada yang ditanyakan? Aman aja, Pak. Aman aja sudah ya? Iya, Pak. Yang lainnya aman sudah? Tidak ada yang ditanyakan lagi? Tidak ada, oke. Ya, sekarang kita masuk kepada evaluasi ya, terkait dengan pembelajaran yang sudah Bapak sampaikan tadi. Oke, ada kelihatan? Ada, Pak. Oke, di sini nanti Bapak akan memencet tombol di tengah, dan nanti tolong yang namanya tampil, maka dia yang berhak untuk menjawab pertanyaan nomor 1. Oke, Bapak mulai. Ahmad Haikal. Berikut ini yang merupakan perilaku bersyukur kepada Allah adalah, ya, silakan, apa jawabannya? Senang bisa menolong orang lain, Pak. Oke, ya. Berarti jawabannya adalah B. B, ya, B. Ya. Alhamdulillah. Oke, selanjutnya yang kedua.
Berikut ini adalah cara-cara bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kecuali yang perempuan. Mungkin silakan dijawab. Apa jawabannya? Saya, Pak. Ya, silakan. Berpuasa sepanjang masa. Berpuasa sepanjang masa. Ya, nggak masuk akal ya berpuasa sepanjang masa. Oke, selanjutnya nomor 3. Terkait dengan Quran Surah Luqman ayat ke-14 berisi perintah tentang apa? Ada yang bisa menjawab? Pak. Ya, silakan. Saya, Pak. B, Pak. Ya. Berbuat baik kepada orang tua. Oke, birrul walidain ya, atau berbuat baik kepada kedua orang tua. Alhamdulillah, untuk hari ini Bapak rasa cukup ya. Terkait dengan refleksi pembelajaran ini, intinya adalah sejauh mana kita mampu menerapkan dalam kehidupan kita terkait dengan beribadah kepada Allah, bersyukur, dan berbuat baik kepada sesama manusia ya. Mudah-mudahan dengan pertemuan ini bisa memberikan manfaat untuk kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Oke, sebelumnya mari kita tutup dengan mengucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf. Bapak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.